belajarnya. Jadi nanti ketika Bu Faiza mengucapkan SMK, kalian menjawab bisa. Ketika Bu Faiza mengucapkan SMK lagi, kalian mengucap hebat. Ketika Bu Faiza mengucapkan SMK Ma'arif Endo Tirto, maka kalian mengucapkan SMK siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Nah, kalian siap? Sudah siap semuanya untuk Yalian? Nah, silakan kalian berdiri. Nanti kalian bisa sambil mengepalkan tangannya seperti ini. Oke ya? Silakan berdiri semuanya. Ya, bisa dimulai ya Yaliannya. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Ma'arif Endo Tirto? Siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Oke, terima kasih. Nah, baik, terima kasih atas Yaliannya tadi. Bu Faiza hari ini akan menyampaikan materi pokok tentang penanganan limbah. Ya, materinya adalah limbah dan jenisnya. Sebelumnya Bu Faiza mau mengajukan pertanyaan kepada kalian semuanya, ya, terkait dengan limbah atau bahan buangan. Apakah kalian sering melihat bahan buangan atau pernah melihat bahan buangan di lingkungan sekitarnya? Sering, Bu. Coba siapa ya? Putri, coba bahan buangan bisa bersumber dari mana? Dari rumah tangga, Bu. Oke, jadi bisa bersumber dari lingkungan rumah tangga. Ada lagi yang bisa tahu tentang limbah atau bahan buangan di sekitar lingkungannya? Coba Novi. Dari kelas, Bu, setelah kita jajan. Oh ya, baik. Berarti dari lingkungan sekolah. Bisa memberikan contohnya, Novi? Contohnya bahan buangan di lingkungan sekolah? Sampah. Ya, sampah berupa apa? Sampah plastik. Ya, dari habis minum es ya? Ya. Berupa sampah plastik. Coba Nisa. Dari sumber mana lagi, Miss? Dari pabrik. Oh ya, dari pabrik. Jadi dari limbah industri atau pabrik. Jadi benar apa yang kalian katakan tadi, bahwa limbah atau bahan buangan itu bisa berasal dari berbagai sumber di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar limbah dan jenisnya, sehingga nanti tujuan dari pembelajaran hari ini nanti bisa kalian lihat dalam tayangan di PowerPoint ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian atau peserta didik dapat menguraikan definisi limbah dan polusi secara tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan hubungan antara limbah dengan polusi. Tujuan selanjutnya adalah peserta didik dapat menganalisis karakteristik sifat biologis dan kimia dari berbagai jenis limbah. Nah, kemudian yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi dan memilah jenis limbah berdasarkan sifat biologis dan kimianya. Maka dan garis besar nanti yang akan kita pelajari adalah terkait dengan limbah dan polusi, kemudian limbah dan jenisnya, kemudian mengaitkan limbah dengan polusi, dan bisa menganalisis karakteristik limbah berdasarkan sifat biologisnya. Nah, itu jadi untuk memahami secara mendalam, nanti kalian bisa melihat tayangan gambar yang ada di PowerPoint gitu. Nah, apa sih manfaat kita belajar limbah gitu ya? Manfaat belajar limbah adalah agar kita memiliki
bahwa kita bernafas, kemudian makan, dan memenuhi kebutuhan hidup kita dari lingkungan sekitarnya. Nah, baiklah, ini nanti saya akan menayangkan gambar dari PowerPoint. Nah, silakan nanti kalian perhatikan ya. Itu di gambar yang pertama itu merupakan gambar jenis limbah. Di situ ada kulit buah dan sisa sayuran. Kemudian ada jenis limbah berupa asap kendaraan bermotor. Kemudian ada limbah kain perca. Nah, selanjutnya ada limbah apa? Jarum suntik. Kemudian ada limbah abu. Dan yang terakhir berupa botol bekas. Nah, selanjutnya ini ada gambar polusi. Nah, polusi atau pencemaran itu ada tiga, ya, ada tiga macam. Ada polusi tanah, ada polusi udara, dan polusi air. Nah, coba ini diperhatikan, kira-kira ada perbedaan tidak antara limbah dengan polusi? Ada perbedaan tidak antara limbah dan polusi? Coba Ifroful. Kalau limbah itu bahan buangan, Bu. Kalau polusi itu pencemaran. Ya, benar. Jempol untuk Ifroful ya, jempol dua untuk Ifroful. Jadi kalau limbah itu bahan buangannya, kalau polusi itu pencemarannya. Mungkin ada yang bisa menambahkan, coba Dina. Limbah adalah sisa buangan, Bu, sedangkan polusi merupakan masuknya limbah ke dalam lingkungan. Ya, betul. Jadi semuanya betul ya, bahwa limbah dengan polusi itu berbeda. Nah, untuk lebih lanjut, untuk lebih memahaminya, nanti kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian membentuk diskusi kelompok sesuai dengan kelompoknya. Sudah saya kirim melalui grup WA ya. Nah, nanti silakan berkelompok. Kalau sudah siap, nanti saya bagikan lembar kerja peserta didik. Silakan kalian berkelompok dulu. Sudah dapat LKPD-nya semua ya? Sudah. Silakan baca petunjuknya ya, baca petunjuk LKPD-nya dulu. Tapi jangan lupa nanti di situ ada nama kelompoknya. Silakan kalian tulis nama anggota kelompoknya. Selanjutnya baca petunjuk LKPD-nya dan cermati langkah kerja dari LKPD. Kemudian silakan nanti kalian mencari informasi baik dari buku paket, dari bahan ajar, kemudian dari LKPD atau sumber internet yang bisa mendukung diskusi kalian. Sehingga nanti kalian mendapatkan referensi sebanyak mungkin. Dan jangan lupa ya, nanti setiap anggota kelompok punya peran masing-masing dan aktif dalam berdiskusinya. Nanti itu jadi penilaian saya. Kalau sudah, silakan kalian memulai diskusinya. Ingat, waktu diskusinya saya kasih waktu 20 menit. Jadi 20 menit kalian harus sudah selesai ya diskusinya. Setelah itu menyiapkan untuk dipresentasikan ke depan bersama kelompoknya. Silakan bisa dimulai diskusinya. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Berarti kita mulai jam 9:10. Berarti nanti kita mengakhiri sampai 9:30.
Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 sudah paham? Gimana? Oh, alokasi waktunya 20 menit. Ya, 20 menit. Kan sesuai dengan instruksi saya tadi ya, 20 menit. Iya. Ya, tapi bisa untuk mencari informasi kan? Silakan. Ya, coba ya kalian bisa mencari sumber informasi dari internet ya. Nanti untuk menambah referensi yang mendukung diskusi kalian. Ya, dari kelompok 2 ada yang ditanyakan? Nanti hasilnya ketika presentasi di secara singkat aja karena nanti diganti presentasinya. Untuk kelompok 5 ada yang beda di sini. Tadi sudah saya sampaikan untuk presentasinya kalau itu ya sampai kelompok 4. Ini sudah ada referensinya. Yang penting kamu bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian diskusikan itu. Jadi itu misalnya kayak garbik itu jenis garbik itu ada berapa? Terus kalau yang refus ada berapa jenisnya? Sudah banget? Iya, oke. Mungkin kamu bisa itu loh hasilnya tahu hal yang akan disampaikan. Yang penting nggak jatuh. Gimana Lu? Ada yang ditanya nggak? Tidak ada, saya sama aja.
Sudah paham semua langkah-langkahnya? Sudah ya? Bejo, maaf, itu yang dari Shopee-nya itu, iya linknya itu nggak tahu kok Shopee-nya itu kayak gitu ya. Ini akhirnya terlempar. Kenapa? Premium Bapak. Iya, premium. Makanya saya kan lihat tadi dikasih tahu. Ini masih diperbaiki, iya. Saya sudah sampai ke diskusi Bapak, sampai ke diskusi. Iya. Oh, berarti sampai part apa ya Bapak tadi keluar? Sampai part apa? Sampai bagian apa keluar? Iya. Iya, tapi nanti ada rekamannya Bapak insya Allah. Nggak tahu ini kemacet ya Bapak. Selesai. Oh iya Bapak, ini masih diperbaiki. Iya Bapak. Terima kasih Bapak. Iya sama-sama. Gimana Mas? Oh, karena nggak pakai ya, sudah selesai semuanya diskusinya? Silakan
Selanjutnya, adapun karakteristik limbah berdasarkan sifat biologis dan kimianya adalah tidak mudah membusuk, tidak mudah membusuk, limbah berbahaya dan beracun, serta ringan, mudah terbawa angin dan tidak membusuk. Adapun jenis-jenis limbah berdasarkan karakteristik biologis dan kimianya dibagi 4 kelompok. Yang pertama, gerbik, refusor, limbah B3, dan as. Ada yang mau silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Mau bertanya, apakah ibu di rumah juga perlu? Mana maju sini, maju sini, maju sini. Apakah ibu di rumah juga termasuk limbah ases? Kalau iya, mengapa? Oke, sudah gitu aja. Ya, ibu Ya, pertanyaannya apakah limbah debu itu termasuk ases? Mengapa? Baik, saya akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan. Semua limbah baik di rumah atau sumber lain termasuk jenis limbah ases. Limbah ases adalah berupa partikel yang mudah terbawa oleh angin. Sudah cukup? Ada yang mau bertanya? Mungkin itu presentasi dari kami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close dulu sama-sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Najma Sania. Lalu di sebelah saya ada Amin Ulfa Ulfia. Di sebelahnya lagi ada Maria Ulfa, Ayu Lestari, dan yang terakhir ada Naura Natania. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, berdasarkan analisa yang telah kami lakukan pada LKPD yang telah diberikan, kami menemukan bahwa limbah dan polusi itu berbeda. Limbah adalah sisa atau bahan buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Sedangkan polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Limbah merupakan sisa atau bahan buangan yang jika dibiarkan menumpuk atau meningkat melebihi batas normalnya akan menjadi polutan yang nantinya akan menyebabkan pencemaran atau polusi. Karena itu, limbah dan polusi memiliki keterkaitan. Kemudian, kami juga menemukan bahwa berdasarkan karakteristik biologis dan kimianya, limbah dibagi menjadi 4, yaitu garbage, refuse, ashes, dan limbah B3. Garbage adalah limbah yang mudah membusuk. Limbah ini berasal dari tumbuhan ataupun makhluk hidup lainnya, termasuk kotoran hewan. Penanganan limbah ini adalah dengan cara dibuat kompos, briket, ataupun biogas. Sedangkan refuse adalah limbah yang tidak mudah membusuk. Umumnya, refuse berupa sampah yang dapat didaur ulang, misalnya plastik, kaca,
kertas, kain pecah, cangkang, tulang hewan, atau tumbuhan. Cangkang tersebut dapat berasal dari kerak, tanduk kambing, atau batok kelapa. Ashes adalah jenis limbah berbentuk abu yang berdifusi di udara. Sifatnya ringan, mudah terbawa angin, dan tidak membusuk. Limbah ketiga atau bahan berbahaya dan beracun adalah limbah yang mengandung bahan beracun dikarenakan sifat konsentrasinya dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kehidupan manusia. Demikian presentasi dari kami, dan karena masih banyak kekurangan, mohon tanggapan, koreksi ataupun masukannya. Terima kasih. Silakan, ada yang mau memberi masukan atau koreksi? Silakan ya. Mohon izin saya mau bertanya kelompok dulu. Silakan. Apakah semua limbah dapat dikatakan sebagai limbah pencemaran? Menurut saya, limbah itu merupakan bagian dari penyebab polusi, tapi tidak semua limbah bisa menjadi penyebab polusi. Sudah jelas? Apa ada yang mau tanya lagi? Saya ada tambahan, Bu. Menurut saya benar apa yang dikatakan oleh Naura. Tapi saya perlu menambahkan saja bahwa limbah itu akan menjadi bagian dari polusi jika limbah jumlahnya banyak atau meningkat atau melebihi jumlah normalnya. Ya. Jadi kembalikan ke temannya. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Ada yang tanya lagi? Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara terus untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi yaitu terkait dengan polusi dan limbah. Hasil diskusi kelompok kami sebagai berikut. Limbah didefinisikan sebagai sisa atau bahan buangan dari suatu usaha atau kegiatan manusia. Pencemaran polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Hubungan atau keterkaitan antara limbah dan polusi adalah sama-sama zat sisa dan dapat merusak lingkungan. Karakteristik limbah berdasarkan sifat biologis dan kimianya mudah membusuk, tidak mudah membelut, ringan, mudah terbawa air, beracun, mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, atau menyebabkan infeksi. Birbex adalah limbah yang mudah membusuk. Limbah ini berasal dari tumbuhan ataupun makhluk hidup, contohnya seperti adalah limbah yang tidak mudah membusuk. Misalnya ikan, kaca, kain bocah, batu kelapa, dan seterusnya. Akses adalah jenis limbah yang sifatnya ringan, mudah terbawa angin dan tidak membusuk, contohnya seperti asetik. Limbah ketiga adalah limbah yang mengandung bahan beracun dikarenakan sifat konsentrasinya dapat mencemari lingkungan, misalnya baterai bekas dan alat medis bekas. Demikian presentasi dari kami. Silakan di antara kalian yang mau dimasukkan. Maaf, saya mau bertanya. Saya dari kelompok 5 ingin menanyakan kepada kelompok 3 terkait dengan limbah kertas berdasarkan karakteristik sifat biologis dan kimianya. Limbah kertas itu termasuk dalam jenis limbah apa? Menurut pendapat saya, limbah kertas adalah jenis limbah yang sifat limbah ini butuh waktu yang lama untuk terurai, berbeda dengan misalnya limbah daur ulang. Apakah bisa diterima? Ada yang mau bertanya lagi? Nah,
mungkin mau bertanya. Sudah ya baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi saya terkait materi limbah dan polusi. Definisi limbah adalah sisa atau bahan buangan dari suatu usaha dan kegiatan manusia. Sedangkan polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Karakteristik limbah berdasarkan sifat biologis dan kimianya adalah mudah membusuk, tidak mudah membusuk, ringan, mudah terbawa air, beracun, mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, menyebabkan infeksi. Jenis limbah berdasarkan karakteristik sifat biologis dan kimia dibagi menjadi 4, yaitu gerbik adalah limbah yang mudah membusuk, misalnya kulit buah, sayur layu, sisa makanan, dan sisik ikan. Yang kedua, refus adalah limbah yang tidak mudah membusuk, misalnya botol kaca, botol batok kelapa, kain pecah, dan botol plastik. Yang ketiga, as adalah jenis limbah berbentuk abu dan berdifusi di udara yang menjadikan udara tercemar oleh partikulat berbahaya, misalnya asam pabrik. Yang keempat, yaitu limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan serkat beracun dikarenakan sifat konsentrasinya dapat mencemari lingkungan, misalnya baterai bekas, alat bekas medis, deterjen pakaian. Dari apa yang sudah kami paparkan, apakah ada masukan atau pertanyaan? Kami silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau menanyakan yang berkaitan dengan limbah B3. Apakah semua limbah bisa mencemari lingkungan? Terima kasih. Baiklah, kami sudah pertanyaannya Mbak Satun terkait dengan limbah B3 seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Isa dan Bapak bahwa limbah dapat menjadi bahan pencemar apabila melebihi jumlah normalnya. Begitu juga dengan limbah B3. Ketika jumlahnya meningkat di lingkungan, maka akan terjadi zat pencemaran yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran. Baiklah, apakah jawaban bisa diterima? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau mau bertanya silakan, mungkin mengalir saja. Kalau sudah tidak ada, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih applause untuk silakan untuk kelompok 5. Dan terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi yang dilakukan tadi ada beberapa yang bisa digarisbawahi oleh Bu Faiza, ya. Yang pertama yaitu bahwa limbah dan polusi itu berbeda, ya. Saya tekankan lagi bahwa limbah dan polusi itu berbeda. Nah, jadi limbah itu merupakan sisa atau bahan buangan dari kegiatan manusia. Kemudian kalau polusi itu masuknya atau dimasukkannya zat, makhluk hidup atau energi yang berupa limbah tadi ke dalam suatu lingkungan sehingga lingkungan berdampak, berdampak negatif gitu. Dampak negatif dari adanya
Limbah itulah yang nanti bisa menyebabkan terjadinya polusi atau pencemaran. Jadi kalau dikaitkan limbah dengan polusi pasti ada keterkaitannya, di mana limbah merupakan bagian dari polusi. Tapi bukan berarti limbah itu selalu menjadi polutan. Limbah itu bisa menjadi polutan apabila jumlahnya melebihi jumlah normalnya. Kemudian berkaitan dengan tadi ada yang menanyakan tentang limbah kertas, gitu ya. Jadi limbah kertas itu ada yang berpendapat masuk ke dalam garbage, ada yang memasukkan dalam kelompok refuse. Tetapi secara penanganannya atau atas dasar cara penanganannya, limbah itu atau limbah kertas itu dimasukkan ke dalam kelompok refuse. Mengapa? Karena meskipun kertas itu berbahan dasarnya dari serat kayu, tapi dalam pembuatannya ada kandungan bahan sintetiknya sehingga sulit terurai. Sehingga sulit terurai. Sehingga cara penanganannya bagaimana? Yaitu dilebur jadi kertas bubur, kemudian dicetak lagi menjadi kertas. Nah, sehingga penanganannya kalau dilihat dari penanganannya ya dimasukkan dalam kelompok limbah refuse. Itu mungkin yang perlu saya garis bawahi sehingga tidak terjadi salah paham antara limbah dengan polusi. Baiklah, ini nanti setelah ini kita simpulkan pembelajaran hari ini, ya, bahwa polusi adalah apa? Polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, energi atau komponen-komponen lainnya ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Sedangkan limbah, Sisa atau definisi limbah dari kegiatan manusia. apa? Limbah tadi? Sisa atau buangan dari kegiatan manusia. karakteristik dari limbah berdasarkan sifat biologis dan kimianya. Sifatnya apa saja tadi? Mudah, kemudian mudah terbakar. Oke. Kemudian berdasarkan sifat biologis dan kimianya, maka limbah dibagi menjadi berapa kelompok? Apa saja? Limbah garbage adalah sifatnya contohnya apa? Selanjutnya adalah limbah refuse. Sifatnya limbah refuse. Contohnya. Selanjutnya jenis yang ketiga berdasarkan sifat biologis dan kimianya ada limbah. Nah, bagaimana sifat dari limbah as? Nah, contohnya. Selanjutnya yang terakhir adalah limbah P3. Apa singkatan dari limbah P3? Bahan dan beracun. Bagaimana sifatnya? Nah, contohnya. Oke, kalian memang luar biasa. Itu ya. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan buat kalian? Menyenangkan. Hal apa yang bisa kalian pelajari pada saat ini, pada pelajaran kali ini? Nah,
selanjutnya untuk meningkatkan atau mengetahui tingkat pemahaman kalian dalam belajar limbah dan jenisnya, nanti saya akan melakukan post test. Ya, silakan kalian nanti masuk ke Google Form yang sudah saya kirim ke dalam kelompok ke grup ya, ke grup mapel atau mata pelajaran UKAS. Silakan kalian buka link Google Form-nya di dalam grup WA. Untuk pertemuan selanjutnya kita belajar materi penanganan limbah. Ya. Silakan ayo untuk memimpin doa setelah belajar. Siap, gerak, doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.